telinga kita seolah tidak pernah sepi mendengar pemberitaan tentang bunuh diri. Ya, pemirsa, diduga alami depresi, seorang wanita muda yang hendak melompat dari ketinggian atap masjid berhasil cegah anggota polisi. Diduga melompat dari atas jembatan, seorang pria ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Depresi putus cinta, seorang remaja perempuan nekat melakukan percobaan bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Marwana Fiatul Sholihah dengan NPM 234100167 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Kalau kita amati, belakangan ini tuh banyak banget kasus bunuh diri di Indonesia. Dan ternyata kasus bunuh diri itu masih menjadi salah satu permasalahan besar di berbagai belahan dunia, gak hanya di Indonesia. Nah, berdasarkan data dari WHO, ternyata lebih dari 700.000 orang di dunia meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Ini berarti terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri setiap 45 detik. Dan dari satu kasus bunuh diri tersebut, ada lebih dari 20 orang yang melakukan percobaan bunuh diri dan ada jauh lebih banyak lagi yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Di Indonesia sendiri, angka kasus bunuh diri terus meningkat. Berdasarkan statistik rata-rata, terdapat 2 hingga 3 orang yang melakukan bunuh diri dalam sehari. Sepanjang Januari hingga Oktober 2023 dilaporkan terdapat 971 kasus bunuh diri di Indonesia dan Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak dengan kasus bunuh diri sebanyak 356. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan mengingat bunuh diri banyak dilakukan oleh penduduk usia produktif khususnya umur 15 hingga 29 tahun. Ini tentu menjadi ancaman serius mengingat saat ini Indonesia berada dalam puncak bonus demografi. Kasus bunuh diri di Indonesia masih menjadi masalah yang sering disembunyikan. Banyak insiden yang tidak terungkap dan tidak terdata. Angka bunuh diri di Indonesia diperkirakan jauh lebih tinggi dari data resmi, sehingga data resmi tidak mencerminkan angka yang sebenarnya. Adanya stigma negatif mengakibatkan banyak keluarga enggan melaporkan kasus tersebut. Pandangan bahwa bunuh diri dianggap sebagai aib menjadi faktor utama dalam minimnya pelaporan, sehingga menciptakan hambatan besar dalam pendataan. Pencegahannya pun nyaris tak banyak dilakukan dan seringkali disederhanakan dengan klaim semata-mata karena kurangnya iman. Kasus ini mengalami kesulitan dalam hal pengelolaan data. Pasalnya, beberapa kasus bunuh diri seringkali dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas sehingga mengaburkan gambaran sebenarnya. Bahkan banyak kasus percobaan bunuh diri yang luput dari perhatian masyarakat. Informasi yang terunggah di media umumnya berupa kasus bunuh diri yang telah mengakibatkan kematian seseorang, sementara insiden upaya percobaan bunuh diri jarang diberitakan. Transparansi dan ketersediaan informasi terkait kasus bunuh diri di Indonesia juga menjadi masalah. Sejalan dengan itu, WHO memperkirakan skor kualitas data kasus bunuh diri di Indonesia menunjukkan kualitas dan reliabilitas data yang buruk. Lemahnya ikatan sosial dengan teman lama dan penurunan aksesibilitas kepada anggota keluarga dianggap sebagai salah satu indikator kurangnya dukungan sosial. Dalam teori psikologi, kurangnya dukungan sosial memiliki korelasi yang kuat dan dapat memicu munculnya pemikiran bunuh diri. Tapi sebelum kita lanjut menganalisis kasus ini, kita harus setuju sama satu hal dulu. Dukungan sosial memiliki peran penting dalam mencegah pemikiran bunuh diri. Jadi apa sih sebenarnya bunuh diri itu? Bunuh diri adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja untuk membunuh diri sendiri. Dengan kata lain, upaya pembunuhan tersebut dilakukan atas kemauan yang bersangkutan, di mana pelaku pembunuhan adalah orang yang menjadi korban dalam tindakan tersebut. Adapun perilaku bunuh diri dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu meliputi ide bunuh diri, ancaman bunuh diri, isyarat bunuh diri, percobaan bunuh diri, dan bunuh diri selesai. Kemudian kita lanjut ke tanda-tanda bunuh diri, di mana mereka yang merencanakan tindakan bunuh diri umumnya menampakkan gejala atau perubahan perilaku yang dapat dikenali dan diamati oleh orang-orang di sekitarnya, baik secara verbal maupun non-verbal, seperti menuliskan keinginan untuk mati, permintaan maaf, sering menangis, cenderung diam, kurang kontak mata, emosinya labil, dan masih banyak lagi.
Adapun bunuh diri itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti meminum racun, gantung diri, melompat dari ketinggian, menggunakan benda tajam, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri. Fenomena ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor sosial memiliki pengaruh besar terhadap alasan seseorang melakukan bunuh diri. Di sini kita akan membahas faktor bunuh diri dari segi sosiologi saja. Menurut teori Emil Durkheim, terdapat 4 tipe penyebab bunuh diri yang terjadi dalam masyarakat. Bunuh diri bisa terjadi karena beberapa faktor sosial. Yang pertama, disebabkan oleh kurangnya keterhubungan sosial dan dukungan dari orang lain yang membuat orang merasa sendirian dan depresi. Kedua, terjadi saat seseorang terlalu fokus pada kebutuhan kelompok dan mengabaikan kebutuhan pribadi. Yang ketiga, terjadi ketika ada kekacauan sosial atau ekonomi yang membuat orang kehilangan arah hidup. Kemudian yang terakhir, yaitu ketika seseorang merasa terlalu dikendalikan atau terkekang, memilih mengakhiri hidup daripada hidup dalam situasi yang sangat sulit seperti di penjara. Semua ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan dalam hubungan sosial dan kondisi hidup dapat berkontribusi pada resiko bunuh diri. Adapun kasus bunuh diri juga memiliki dampak yang signifikan, yakni menyebabkan konsekuensi psikologis yang berat bagi keluarga, teman, dan individu yang ditinggalkan, seperti sering mengalami trauma, perasaan kehilangan, dan kesedihan yang mendalam. Bunuh diri juga mempengaruhi citra dan reputasi keluarga atau masyarakat di sekitarnya, seperti memicu rasa takut, kecemasan, dan perasaan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Adapun untuk konsekuensi ekonomi, seperti hilangnya penghasilan atau sumber daya ekonomi lainnya. Bunuh diri juga dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental, serta menghambat upaya untuk mencegah perilaku bunuh diri di masyarakat. Perilaku bunuh diri juga memiliki dampak pada kebijakan publik dan upaya pemerintah dalam mencegah perilaku bunuh diri di masyarakat. Dampak ini dapat memicu perubahan dalam hukum atau kebijakan sosial yang terkait dengan masalah kesehatan mental dan perilaku bunuh diri. Pada tahun ini, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia jatuh pada hari Minggu, 10 September 2023. Tema yang diambil pada peringatan ini adalah yang mencerminkan pentingnya tindakan bersama dalam mengatasi tantangan bunuh diri. Para ahli berpendapat bahwa individu yang mengambil langkah bunuh diri sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk mati, melainkan untuk melarikan diri dari situasi sulit atau masalah yang dirasa tidak dapat dihadapi. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan sekitar menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam memperkuat kondisi mental dan emosional penderita sehingga mereka merasa tidak sendirian. Menurut banyak pakar, banyak kasus bunuh diri terjadi karena kurangnya empati dalam lingkungan korban yang menyebabkan kekurangan dukungan mental dan moral yang diperlukan. Oleh karena itu, upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan mendukung menjadi kunci dalam pencegahan bunuh diri. Berikut beberapa langkah awal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar. Pertama, tidak boleh mengabaikan atau meremehkan persoalan orang yang mungkin menyatakan keinginan untuk mati. Penting untuk tidak mengasumsikan bahwa mereka hanya melebih-lebihkan atau bermain-main. Sebaliknya, perlu diajak bicara dan diberikan dukungan, serta disarankan untuk mencari bantuan profesional. Langkah kedua adalah merespon dengan empati dan pengertian. Saat seseorang mengungkapkan rasa frustasinya terhadap hidupnya, reaksi kita mungkin beragam. Namun, sangat penting untuk tidak memperdebatkan atau mengabaikan perasaan mereka. Fokus harus diberikan pada kebutuhan mereka, menciptakan ruang aman di mana mereka dapat membuka hati tanpa takut dihakimi atau disalahkan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih berkepedulian sosial, karena sebagai makhluk sosial, penting bagi kita untuk menanamkan sikap kepedulian terhadap sesama, merangkul satu sama lain tanpa membeda-bedakan dan menghindari merusak jiwa seseorang hanya karena perbedaan tersebut. Karena satu tindakan yang merusak jiwa bisa membawa konsekuensi yang fatal seperti melayangnya nyawa seseorang.
Sebelum saya akhiri, mari patahkan stigma negatif terkait bunuh diri. Karena orang yang ingin bunuh diri sebenarnya ingin terus hidup. Hanya saja mereka memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar untuk meyakinkan bahwa mereka tidak sendirian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.